Mohon maaf. Apa? Belum apa-apa sudah mohon maaf. Ada apa ini? Saya curiga deh. Mohon maaf. Bertanya ya Ustadz. Saya masih bingung. Sebenarnya suami melihat parji garing kemaluan istri, garis miring Pak. Sebenarnya suami melihat parji atau kemaluan istri itu boleh atau tidak? Gitu. Padahal tamas sekalian, boleh tidak memegangnya gitu, jangan komplit Pak. Ada kernaon dipandang unggul. Kernaon dipandang unggul. Kada ulah porno ya hadis nawe karena masalah nawe. Bolehkah seorang suami memandang garis miring melihat parji garis miring kemaluan istri? Engkau tadi bolehkah? Ujungnya boleh atau tidak? Engke heula sabar atuh. Boleh tidak Pak? Boleh tidak? Bu Ibu boleh Bu? Mudah-mudahan yang nanya pengantin baru. Akhirnya kalau yang nanya nenek-nenek buat apa? Sudah nenek-nenek baru nanya. Kakak direk, gitu diancam si Abah teh. Saya ingat ada cerita, nggak apa-apa karena kan beliau guru saya juga. Lalu beliau bercerita tentang pengalamannya. Dulu waktu pengantenan melihat istrinya mau mandi, tegangnya luar biasa. Berdebar-debar Pak, ya kan? Begitu. Senang sekali melihat istrinya mandi, ikut mandi gitu. Nah, sekarang setelah usia begini, udah 80 lebih nih si bapaknya ini. Istrinya juga nggak jauh-jauh umurnya. Sekarang beda dengan dulu. Apa bedanya? Kalau melihat istrinya mandi, sekarang mah kasihan. Kalau kasihan. Jadi kalaupun dia menghampiri memegang itu, bisi labu. Takut istrinya jatuh. Lain dengan dulu, lain. Kalau dia tidak segera masuk ke zaman memegang istrinya, takut keburu dikunci dari dalam itu. Ya, ini cerita, tetapi kenyataan. Makanya saya katakan mudah-mudahan ini pertanyaan dari pengantin ini atau yang dari masih yang muda-muda. Kalau sudah kakek nenek masuk, kalau kasih serian. Jangan Bu, serius Bu. Gitu ya. Ini resep ari kanu kieu teh. Hari ini akhwatu iman kita Quran saja dulu ya. Dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari awal saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ini yang berbahagia nih. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam salat mereka. Kade. Ada kasih bebek khusyuk adina salat henteu salah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim. Ini nih. Yang paling penting surah Al-Mu'minun. Surah berapa itu Pak? Surah 23 ya kalau nggak salah ya. Surah 23 Al-Mu'minun, ini ayatnya. Walladzina hum li furujihim. Nah. Hafizun. Ya, betul. Ini ayat 5 kan ya. Tetapi kan lanjutannya illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Itulah aimanuhum dan seterusnya fa innahum ghairu malu famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kalau sudah masih mengharap di luar ini zina. Yang tidak zina boleh menurut syariat Islam hanya ini, yaitu orang-orang yang memelihara farji-farji mereka, kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajim, kecuali kepada istri.
Kalau dulu masih zaman ada hamba sahaya, au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, tidak tercela sama sekali. Itu yang pertama. Masih ada ayat yang seperti ini, surat apa coba? Persis pisan geningan. Surah Al-Ma'arij, ya. Surah Al-Ma'arij, kalau tidak salah surah 70. Ya, coba bisa dilihat. Bilih lepat ke ayat ke-23. Sama. Kalau itu mah panjang teuing kalau dari awal kan, sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi lil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi, dan seterusnya sampai ayat ke-23 atau kada yang bawa bisa deh ya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, sama persis. Berarti ini sama ya, antara surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 dengan surah Al-Ma'arij ayat 23-24. Surah 70 Pak Al-Ma'arij ya. Jadi kalau kepada istrinya silahkan. Bagaimana aktualisasi diantaranya kan? Rasulullah SAW mengamalkan ayat ini. Kata Aisyah yang diceritakan oleh Anas bin Malik, oleh Aisyah diajarkan, kunna nagatasilu, kami bermandi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baini wa bainahu fi ina'in wahid. Ini hadis Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lain sahih Pak, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi bersama, dalam sebagian hadis dikatakan ba'da azwajihi, sebagian istri beliau, dalam hadis lainnya Aisyah. Fayubadiruni, sampai beliau mendahului saya masuk ke wadah air, lalu saya menyusul sampai berkata, cek orang mah, fadilni, jangan dihabiskan airnya, mandilah beliau dengan istrinya bersama-sama. Biasa pacarokokod, apa pacarokokod Pak? Bahasa Indonesianya. Yang namanya mandi satu wadah. Makanya saya mau tanya ke ibu-ibu, di atas belum ditanya, ibu-ibu masih suka mandi bareng nggak sama si Bebek? Ya, suka Bu? Nggak jelas ini, suka nggak? Mandi dong. Iya, nggak apa-apa, saling gosok, saling apa, suami istri. Bisi suaminya banyak daki gitu, kan nanti ke kontrol. Begitu juga istrinya, kadang aku bapak gitu, ini garila gitu. Itu ya, memang tidak mudah. Kadang-kadang malas lah, sungkan lah. Tetapi terus terang saja, bila Anda masih suka mandi bareng dengan istri Anda, berarti Anda harmonis. Walaupun seperti sederhana ya, sederhana itu sabarahannya, tetapi menunjukkan Anda masih harmonis. Dan mohon semuanya rek sililelapkeun di WC. Oh kebetulan ini kesempatan, jangan Pak. Itu diantaranya. Rasulullah suka demikian, mencari, ini kan hanya cara teknis kan, hanya cara saja, hanya salah satu teknis. Tetapi menjadi hukum bagi kita, bagaimana tidak seorang yang telah mandi bareng dalam satu bak, seperti bathtub kalau di kita kan, dan lain-lain, masa tidak saling melihat satu sama lainnya. Memang mau ke atas balik yuk, tidak bisa. Bisa dipaham? Kacabak tuh, tersentuh tidak? Ya terserah, namanya juga ngamandian Pak. Ya udah, pikirannya pikiran karena hadis ya ini makanya. Nah. Ada salah satu hadis lainnya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ihfad, kalau tadi hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya kan sahih ya. Kemudian ada dalam sebuah hadis An-Nasa'i dan At-Tirmidzi bahwa Rasul bersabda, ihfad aurataka, jaga auratmu hai laki-laki, illa min zaujatika, kecuali dari istrimu. Terserah mau diapakan oleh istrimu. Bu ngartos bu. Kan nya ada makan kita kembali saja kepada ifad aurataka illa min zaujatika. Peliharalah auratmu kecuali dari istrimu. Jadi sama. Walhasil baik menurut ayat surah Al-Mu'minun dan surah Al-Ma'arij, atau menurut amaliyah Rasulullah yang sering mandi bersama dengan istrinya, dan Rasul bersabda, jaga auratmu hai laki-laki kecuali dari istrimu, bebas.
Bisa dipaham kan? Mau dipegang, mau dipandang, boleh. Jangan sampai boleh dipandang tapi tak boleh dipegang, lagu tambah. Makanya sesuai pertanyaan saja, seorang istri melihat kemaluan suaminya atau seorang suami melihat kemaluan istrinya, boleh. Ya, tidak dilarang. Cakap sakit itu cakapnya. Cakap, ya.